Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, lahir, batin, dohir, dan lain sebagainya, nggih. Oke, alhamdulillah pada kesempatan kali ini podcastnya Syarofah yang pertama bakalan tayang nih di IG-nya Syarofah. Namanya itu Cara Memandangku Syah. Dan program yang ini aku beri nama Sadarlah Aku. Nah, di program kali ini aku bakalan kita bakalan collab, kita bakalan bincang-bincang dengan orang-orang yang insya Allah luar biasa. Dan pemateri di podcast Syarofah yang pertama adalah Da'iyah Muballigh muda dari Tegal dan terkenal di Semarang, khususnya di daerah Ngalian. Dan ini orangnya, beliaunya sudah datang. Kita sapa. Assalamualaikum Ustadzah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustadzah, sehat? Alhamdulillah sehat, baik, luar biasa. Alhamdulillah. Oke. Mungkin langsung aja ya perkenalan. Monggo Ustadzah perkenalan dulu. Ini perkenalan mau dari mana ini? Aduh, dari mana ya? Aduh, enaknya dari mana? Iya, oke. Yang pertama, nama saya Dewi Muyasaroh. Lahiran di Tegal. Lahir pada tahun 1997. Dan alhamdulillah di sini saya alumni dari UIN Wali Songo Semarang. Karena tadi mbaknya kan bilang ya bahwasanya terkenal di Semarang. Kok bisa? Ya, karena saya lahir di Tegal, kemudian saya SMA mondok di Semarang, lanjut kuliah di UIN dan kerja juga di sana. Alhamdulillah banget ya. Di sini Syarofah bakalan kepo nih. Syarofah tuh kepo. Kenapa Syarofah bikin program Sadarlah Aku dan mengundang orang-orang yang luar biasa? Biar apa? Biar Syarofah juga termotivasi bersama orang-orang yang lain juga termotivasi seperti itu tuh Ustadzah. Mungkin Syarofah bakal nanya yang pertama, sejarahnya menjadi da'i, sejarahnya menjadi muballigh itu dulunya gimana, ataukah lomba-lomba atau tuntutan dari siapa dan lain sebagainya. Monggo Ustadzah. Iya, sebenarnya bukan tuntutan sih ya. Kalau dibilang dari sejarah, emang dari awal SD ya, SD sudah mengikuti perlombaan. Dulu namanya pidato ya, kayak gitu. Iya. Lomba pidato dari SD, kemudian lanjut sekolah SMP, kemudian lanjut lagi sekolah SMA, dan sampai kuliah. Itu yang mengikuti perlombaan sampai situ aja sih sebenarnya. Kemudian awal mula daripada saya berceramah begitu ya, itu ketika di depan umum itu pertama kali pas saya kuliah masih semester awal. Nah, kalau kuliah itu kan apalagi di fakultas dakwah ya, jurusan saya kan manajemen dakwah. Di fakultas dakwah lah, di situ kan ada mata kuliah yang dinamai dengan retorika dakwah. Pokoknya yang berhubungan dengan dakwah kan banyak. Nah, ketika retorika dakwah itu kan dituntut untuk bisa berceramah di depan umum. Nah, awal dari itu karena pertamanya itu kan suka dengan apa? Suka dengan dunia jasa, suka dengan dunia dakwah. Yang dakwah itu kan artinya dakwatan, mengajak apa? Mengajak seseorang kepada hal yang baik, kayak gitu. Nah, pas pada waktu praktek retorika dakwah itu kan langsung di depan umum. Di depan umumnya apa? Di depan para jamaah dosen-dosen. Dan suatu ketika di sini pertama praktek penilaian praktikum dakwah ataupun retorika dakwah. Lah, kemudian kok ada salah satu masyarakat di sana yang suka, katanya sih seperti itu. Diundang meneh, iya. Diundang meneh. Kayak bocah kayak wingi wae engko pas ono sawalan ya.
Jadi sawalan itu kayak di sini halal bihalal begitu ya. Nah, berasal dari situ teruslah ada panggilan, bukan panggilan apa ya. Tapi tadi panggilan untuk berdakwah. Lah, dari situ. Terus kemudian lambat laun alhamdulillah seiring berjalannya waktu dipanggillah untuk berdakwah. Bahasa kerennya untuk dipanggil apa? Job. Apa ya Ustazah? Ada banyak job. Kemudian di sana juga alhamdulillahnya majelis taklim yang di sana itu kan ada UKM yang namanya UKM Kordais. Nah, disitulah mulai diolah, kemudian diterjunkan langsung ke masyarakat. Nah, di majelis taklim itu setiap minggu, dalam 1 minggu sekali ini ada satu hari yang dimana di situ diisi apa? Diisi dakwah kayak gitu. Oke, Ustazah, terima kasih jawabannya. Kemudian menyangkut tentang kuliah saya, nggih. Itu komunikasi penyiaran Islam. Lalu bagaimana sih cara mengkomunikasikan pesan-pesan dakwah biar tersampaikan kepada para pendengar itu biar bagus gitu, biar diterima, biar dilakuin. Kan banyak ya sekarang yang cuman ustaz tuh bilang tapi masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Itu gimana Ustazah? Ketika kita melihat dakwah ya, kita lihat dulu siapa mad'u kita sebenarnya. Sebagai seorang dai, kita harus tahu mad'u kita. Apakah kita sedang berada di depan seorang petani, bahkan sampai dengan seorang dosen, kita lihat dulu mad'unya. Nah, dari situ kita menceritakan atau kita membawakan tema ya yang sesuai seperti itu. Jadi ketika mad'u mendengarkan, nanti otomatis kan menangkap dengan sendirinya karena kita menyampaikan sesuai dengan apa? Dengan kondisi mad'unya kayak gitu. Misal petani ya, kita kalau kita menceritakan sebuah kisah ya udah kita menuju ke petani, kita lurus ke petani, jangan ke yang lainnya. Nanti kan insya Allah dengan itu dakwah kita akan diterima oleh mad'u. Perhatikan, jangan terserah dai, enggak. Kita yang harus memperhatikan siapa sebenarnya mad'u kita. Agar apa? Agar dakwah kita bisa diterima oleh mad'u kita. Oke, terima kasih banyak Ustazah. Mungkin pesan terakhir ya buat para remaja sekarang yang bisa nanti meneruskan estafet mubalaghnya gitu. Itu pesannya gimana Ustazah? Pesan-pesan buat anak-anak muda zaman sekarang yang mungkin lebih sering main sosmed daripada kita mendakwahkan sesuatu yang kita punya gitu, yang bisa kita dakwahkan. Oke, sekarang kan zamannya zaman now ya, zamannya apa-apa yang serba media sosial. Lah, pergunakanlah media sosial itu dengan lebih baik, dengan memanfaatkan yang jauh lebih manfaat. Karena dakwah itu kan gak cuman langsung face to face bertemu dengan mad'unya langsung, enggak. Tapi kita juga bisa berdakwah lewat media sosial. Jadi jangan patah semangat untuk terus belajar, berjuang dari nol. Itu emang benar ya. Tidak ada orang yang ujuk-ujuk kok langsung sukses, itu enggak ada. Jadi bermula dari sering kita belajar, menguasai yang sesuai dengan syariat Islam yang wajib kita sampaikan kepada masyarakat Islam, dan diniatkan semuanya untuk mensyiarkan agama Islam. Mungkin seperti itu Mbak Musyarafah. Terima kasih banyak Ustazah, semoga ilmunya bermanfaat. Dan untuk pemirsa, insya Allah kita bakalan kembali lagi di podcast selanjutnya dengan pemateri yang tidak kalah menarik lagi. Terima kasih Ustazah, dan diakhiri nggih Ustazah nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.